Hari ini kita akan membahas bagaimana cara atau tekniknya agar tanaman cabai yang kita tanam ini menghasilkan secara maksimal bunga dan buah menjadi super lebat dan tidak mengalami kerontokan. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, simak sampai selesai. Ada 3 cara untuk melebatkan bunga dan buah serta agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan. Nah, simak videonya sampai selesai agar paham cara-cara yang akan kita sampaikan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya sangat hijau, sangat subur sekali, dan bunganya sudah cukup lebat. Nah, khususnya pada hari ini di tempat kita ini cuacanya boleh dikatakan agak cerah kawan-kawan, walaupun tadi malam hujan sangat luar biasa lebatnya. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara melebatkan buah dan bagaimana cara agar buah ataupun bunga ini tidak mengalami kerontokan walaupun diguyur hujan setiap hari, walaupun cuacanya sangat ekstrim sekali. Nah, khususnya hal ini yang mempengaruhi nantinya di dalam keberhasilan kita, atau dalam arti kata kalau kita bisa menangani masalah agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan, inilah yang akan memicu daripada hasil yang maksimal kawan-kawan. Jadi kalau bunga dan buahnya lebat, otomatis nanti penghasilannya atau pendapatan akan maksimal kawan-kawan. Oleh karena itu ada beberapa tips atau beberapa cara agar tanaman cabai yang kita tanam ini bunga dan buahnya semakin lebat, tidak mengalami kerontokan. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai teknik-teknik atau apa saja yang harus kita lakukan di dalam mengatasi yang namanya bunga dan buah tidak rontok, serta bagaimana cara melebatkan buah cabai itu sendiri. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan, sangat luar biasa sekali, sangat subur, dan bisa dilihat di sini bunganya sangat lebat. Nah, seperti ini sudah muncul bunga. Bahkan ini yang masih agak pendekan pohonnya, buahnya sudah ada. Mungkin agak gelap di sini. Kita membelakangi sinar matahari ini kawan-kawan. Kita tidak bisa membuatkan video berhadapan sinar matahari, nanti tambah gelap. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan, khususnya hari ini kita akan membahas cara mengatasi bunga dan buah tidak mengalami kerontokan dan cara melebatkan buah itu secara khusus. Jadi kalau ini kita bisa atasi, atau dalam arti kata kita bisa maksimalkan kondisi tanaman, maka nanti akan hasilnya berlipat ganda kawan-kawan. Jadi tanaman cabai ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas angkasa 89. Jadi sangat lumayan bagus seperti ini buahnya bisa dilihat. Dan kita tumpang sari dengan tanaman kubis. Tanaman kubisnya juga sudah lumayan besar seperti ini. Kita tanam dalam satu bedeng ini 2 jalur kubisnya. Jadi walaupun ditumpang sari, tanaman tetap tumbuh maksimal karena ada teknik khusus yang kita terapkan. Jadi tanaman cabainya kita tanam 1 jalur di tengahnya saja. Nah, seperti ini dia jadinya. Bisa dilihat di sini tanaman cabainya sangat subur sekali, bunganya sangat lebat. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan memberikan resep atau teknik atau cara melebatkan bunga dan buah serta agar bunga dan buah ini tidak mengalami kerontokan. Nah, ini bisa dilihat bunganya sangat luar biasa sekali, sudah cukup lebat, bahkan di sini sudah ada besar-besar seperti ini. Nah, cara-cara ini harus kita terapkan kalau menginginkan hasil yang maksimal kawan-kawan. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagian dasar tanaman itu sendiri atau di tanah itu sendiri. Jadi tekniknya
Ada 3 cara melebatkan bunga dan buah serta mengatasi bunga dan buah tidak mengalami kerontokan. Dan yang terpenting, agar tanaman tetap berdaun atau daunnya berwarna hijau, kita juga harus melakukan penyempraian dengan bahan khusus, kawan-kawan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai bagian bawah tanaman terlebih dahulu. Jadi, agar batangnya keras, secara otomatis nanti bunga dan buah tidak akan rontok. Makanya sering kita sampaikan, lakukanlah pengocoran dengan menggunakan kalsium. Nah, ini cara pertama. Jadi biasa kita menggunakan yaitu Kalbopit, ini ada kandungan kalsium dan boron. Jadi secara otomatis untuk melebatkan bunga dan buah dan tidak mengalami kerontokan, tanaman cabai harus memerlukan nutrisi atau unsur hara yaitu fosfat, kalium, kalsium, dan boron. Itu sangat penting sekali. Dan yang satunya adalah magnesium sebagai zat penghijau daun. Nah, seperti ini kita pakai. Kita biasanya melakukan pengocoran kalsium, kita campur dengan menggunakan humid acid, kawan-kawan. Nah, ini humid acid kita pakai Impresol, ada kandungan kaliumnya. Nah, jadi di sini sudah ada kalium, di kalsium sudah ada juga kalsium dan ada boron. Jadi nanti kita tinggal tambahkan fosfat itu, kawan-kawan, untuk di penyempraiannya. Nah, seperti ini. Jadi dosisnya ini kita pakai 3 sendok makan. Ini kalsiumnya juga 3 sendok makan untuk 10 liter air. Nah, mengapa kita menyarankan 10 liter air? Karena ini musim penghujan. Jadi kita kentalkan sedikit, kawan-kawan. Jadi asam humat plus kaliumnya kita dipakai 3 sendok. Kalsium plus boronnya kita memakai 3 sendok juga. Nah, seperti itu. Itu langkah pertama, kawan-kawan. Kemudian langkah yang kedua, untuk melebatkan bunga dan buah agar tidak rontok dan agar nanti hasilnya maksimal, yaitu kita melakukan penyempraian dengan suplemen tanaman di fase generatif. Nah, biasa kita memakai yaitu Kalinet. Nah, seperti ini. Ini kalium cair. Jadi ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Jadi tadi humid acid plus kalium ada kandungan kalium, sedangkan kalsium ada juga kandungan boronnya. Nah, kita di sini menambahkan kandungan fosfatnya. Jadi komplit ini, kawan-kawan. Jadi dosisnya kita memakai untuk Kalinet ini yaitu 30 ml untuk 1 tangki semprot. Interval penyempraiannya kita melakukan 7 hari sekali. Jadi dengan kocor dengan kalsium dan asam humat plus kalium dan dispray dengan Kalinet, maka buahnya akan sangat lebat luar biasa, tidak mengalami kerontokan. Nah, sedangkan kalau tanaman cabai biasanya di fase generatif itu cenderung dengan kebutuhan nutrisinya lebih banyak di fase dibandingkan di fase vegetatif, kawan-kawan. Makanya kita perlu memberikan juga suplemen tanaman yang satu ini agar daun tanaman tetap berwarna hijau seperti ini. Nah, bisa dilihat. Jadi walaupun sudah muncul bunga, daun tanaman tetap warna hijau luar biasa seperti ini. Kita juga harus melakukan penyempraian dengan menggunakan yaitu suplemen tanaman seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu kita sering menggunakan Mordenpul. Ini manfaatnya adalah memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi Mordenpul ini berfungsi adalah merangsang pertumbuhan bunga. Jadi pertama kita rangsang pertumbuhan bunga, kita perkuat dengan pengocoran kalsium dan kalium, dan dispray dengan Kalinet ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Jadi makanya komplit saya katakan. Tetapi untuk Mordenpul ini ada kandungan namanya magnesium. Nah, seperti ini. Jadi ada piridoksin, magnesium, pirofosfat yaitu 43%. Jadi inilah keunggulan daripada magnesium itu, jadi zat penghijau daun. Jadi makanya walaupun tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, daun tanaman tetap berwarna hijau. Nah, itu kuncinya, kawan-kawan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, itulah cara agar tanaman cabai yang kita tanam ini buahnya sangat lebat, bunga tidak mengalami kerontokan. Jadi langkah pertama kita kocor dengan kalsium, ya kita menggunakan Kalbopit, kita mix dengan asam humat, yaitu kita memakai Impresol yang ada kandungan kalium, dosisnya 3 sendok makan untuk takaran 10 liter air. Kemudian langkah kedua kita melakukan penyempraian dengan suplemen tanaman, kita menggunakan Kalinet yang ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Dosisnya 30 ml untuk 1 tangki semprot. Sedangkan yang ketiga cara melebatkan buahnya adalah kita melakukan penyempraian juga dengan suplemen tanaman. Dosisnya adalah 30 ml untuk 1 tangki semprot. Itu kita menggunakan yaitu Mordenpul. Jadi ada kandungan magnesiumnya sebagai zat penghijau daun. Makanya tanaman cabai yang sudah
memasuki fase generatif biasanya cenderung membutuhkan nutrisi atau unsur hara yang lebih. Makanya dengan kandungan magnesium, maka daun tanaman tetap hijau seperti ini. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Itulah cara-cara dalam melakukan budidaya tanaman cabai agar tanaman cabai yang kita tanam ini bunga dan buahnya lebat, tidak mengalami kerontokan. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.